Teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cerika dari kelas AKT 23A IPM 23412045. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan pencatatan berbasis jurnal khusus. Jurnal khusus sendiri merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus biasanya untuk perusahaan berskala besar karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Jenis-jenis jurnal khusus memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang mempermudah akuntan dalam mencatat seluruh jenis pembelian, baik itu pembelian barang ataupun non-barang, secara kredit. Dalam hal ini, jenis-jenis transaksi pembelian meliputi pembelian barang dagang secara kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva secara kredit. Dan yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dapat akuntan gunakan dalam mencatat seluruh transaksi penjualan yang berlangsung secara kredit. Informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan yang akan kemudian diselenggarakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Lalu yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini dapat mempermudah akuntan dalam mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jurnal penerimaan kas ini memiliki fungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi secara tunai. Adapun transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan lunasan hutang, retur pembelian secara tunai, serta penerimaan pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas memiliki fungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Dalam hal ini, jurnal akan mencatat secara rinci seluruh transaksi yang terjadi secara tunai. Adapun transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu pembelian secara tunai, pelunasan hutang, retur penjualan, pembayaran beban, serta pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Cara mencatat jurnal khusus. Yang pertama, mencatat tahun, bulan, dan tanggal. Yang kedua, mencatat sumber data dari pemasuk atau biasanya dicatat nama toko atau sumber lainnya. Lalu yang ketiga, mencatat tanggal faktur. Yang keempat, mencatat syarat pembayaran secara kredit. Yang kelima, mencatat tanda check mark jika telah diposting ke buku besar umum atau buku besar pembantu. Yang keenam, mencatat jumlah pembelian. Yang ketujuh, mencatat jumlah pembelian perlengkapan. Yang kedelapan, mencatat nomor akun diposting ke buku besar umum atau ke buku besar pembantu. Lalu yang kesembilan, mencatat nama akun yang tidak disediakan pada kolom khusus. Yang kesepuluh, mencatat jumlah akun yang tidak disediakan pada kolom khusus. Lalu yang terakhir, mencatat jumlah utang dagang. Adapun manfaat pencatatan jurnal khusus. Yang pertama, mempermudah pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, mempermudah pengecekan transaksi. Dan yang ketiga, mengurangi kemungkinan adanya perubahan data. Yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, menjadi fungsi kontrol. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.